saat ini di tim saya di AB Sunter sendiri itu banyak yang kalangan yang generasi muda itu yang tadinya dia nggak berani ngomong, tapi sekarang dia, Pak, sekarang seperti ini ya, boleh nggak yang kayak gini Pak. Jadi saran-saran dari mereka tuh masukan untuk kita. Peningkatan di pendapatan sambungan baru di AB Sunter itu meningkat Mbak dari tahun sebelumnya ya. Tahun ini ya. Kita ngelihatnya dari tahun 2003 ketika berkomitmen itu belum launching. Ketika sudah launching di 2024, alhamdulillah di 2024 sampai sekarang itu peningkatannya ada Mbak. Halo insan Pamana, selamat datang di podcast Pamjaya. Wow, tepuk tangannya mana ya? Oke, perkenalkan saya Dara Pertiwi dan hari ini saya akan ngobrol-ngobrol bersama Change Agent Pamjaya. Agen perubahan suatu transformasi perusahaan. Keren banget gak tuh? Mantap. Wow, gak usah nunggu-nunggu lagi, langsung aja silakan. Halo insan Pamana. Nama saya Guntakan Merdeka, biasa dipanggil Gunta. Kebetulan saya bekerja di AB Sunter. Saya adalah tim agent Pamjaya. Terima kasih sebelumnya untuk tim Aceh dan Mbak Tiwi tentunya yang sudah mengundang saya di podcast ini. Wow, change agent ya sekarang Mas Gunta ya. Alhamdulillah Mbak, saya kepilih Mbak. Iya, jadi change agent itu kepilih dari seluruh survei yang disebar oleh seluruh pegawai dan terpilihlah 116 change agent. Berarti orang terpilih, tepuk tangan buat Mas Gunta loh. Oke, saya panggilan Mas Gunta berarti ya. Boleh. Nah, kalau kita ngomong-ngomong tentang change agent Pamjaya, kita pasti akan bersangkutan dengan nilai budaya berkomitmen. Betul sekali Mbak. Ini nilai budaya berkomitmen ini baru launching nih. Mana nih ya? Nih, nilai budaya berkomitmen baru launching di 2024. Jadi masih newbie banget nih, masih baby banget ya. Nah, kalau ngomongin berkomitmen itu kita ada apa aja tuh Mas Gunta? Berani, kolaborasi, manfaat, integritas, taat dan meningkat. Nah, lengkap banget, paket komplit ya. Nah, berkomitmen ini kan suatu panduan ya Mas Gunta ya. Jadi gimana kita sebagai pegawai PAM itu harus punya perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai budaya. Agar apa? Agar bisa mencapai target. Nah, sebagai change agent nih, sebagai agennya, change agent kan harusnya mendorong, memaksa atau bukan memaksa sih, lebih kayak mengajak, memberikan informasi terkait berkomitmen. Nah, dari seorang Mas Gunta sendiri, sebenarnya konteks berkomitmen itu apa sih? Berkomitmen itu untuk saya konteksnya itu adalah pemandu. Oke. Pemandu untuk kita semua agar mencapai target bersama. Target perusahaan yang diberikan oleh manajemen, sebagaimana nanti kita pekerjaan itu guna mencapai target bersama, dipandu oleh berkomitmen itu Mbak. Oke, jadi dan pemandu. sangat membantu banget. Perilaku ya. Perilakunya sangat membantu banget. Jadi setiap pekerjaan itu dapat diminimalisir kesalahannya. Oke. Semua kerjaan pasti ada kesalahan kan. Iya. Tapi gimana caranya kita meminimalisir itu. Jadi target perusahaan yang kita capai nantinya akan lebih maksimal. Baik, jadi berkomitmen itu adalah suatu pemandu atau panduan perilaku ya. Benar. Agar bekerja sesuai dengan tugasnya, targetnya, sehingga nanti ngaruhnya ke perusahaan. Ya. Nah, change agent, menurut change agent sendiri ya, mewakili change agent dan juga mewakili insan Pamana. Kira-kira menurut Mas Gunta itu penting gak sih adanya berkomitmen, penting gak sih adanya nilai budaya ini? Sangat penting. Sangat penting banget karena budaya itu kan salah satu ciri khas. Ya. Nah, sekarang ciri khasnya Pamjaya ini adalah berkomitmen. Betul. Dan ini yang kita pegang teguh ya. Jadi manajemen waktunya juga nanti akan terkontrol dengan baik. Kemudian pekerjaannya juga nanti akan termonitor dengan baik dan hasilnya memuaskan pastinya. Intinya seperti itu. Jadi sebenarnya pentingnya itu karena sebenarnya culture itu strategi nggak sih menurut Mas Gunta? Iya, jadi strategi itu kita kan memberikan inovasi-inovasi terbaru. Betul. Ya, contohnya nih kayak misalkan berkomitmen itu kan diawalkan dengan berani. Betul. Ya kan, berani itu jadi dari
tim-tim yang biasanya malu-malu untuk mengungkapkan, padahal dia punya inovasi nih, dia punya ide kreatif yang menurut dia tuh, tapi dia belum nggak bisa atau belum berani mengungkapkan ke pimpinan. Betul. Tapi dengan adanya kita mengajak dia untuk berkomitmen, mengarahkannya, dan saat ini di tim saya di Abis Untar sendiri itu banyak yang kalangan-kalangan yang generasi muda itu yang tadinya dia nggak berani ngomong, tapi sekarang dia, Pak, sekarang seperti ini ya, boleh nggak yang kayak gini, Pak? Jadi saran-saran dari mereka tuh masukan untuk kita. Jadi oh ini bagus loh ya. Jadi perpaduan pemikiran dari generasi muda dan kalangan yang menengah atau yang tua itu nanti kita satukan dan menjadi suatu strategi untuk pekerjaan itu. Oke, berarti bisa kita katakan bahwa culture itu adalah strategi ya. Betul sekali, Mbak. Dalam bidang perilaku. Betul banget. Dan ternyata berimpact juga, dan ternyata kenyataan terjadi. Impactnya gede banget, Mbak. Impactnya gede banget. Jadi di Abis Untar itu pekerjaannya lebih terkontrol, kemonitor lebih baik lagi, dan hasilnya sangat memuaskan. Jadi semua kesalahan itu yang tadinya mungkin agak banyak, sekarang agak berkurang, Mbak. Bukan berarti habis ya. Kesalahan itu kan pasti ada, tapi kita minimalisir. Betul. Gitu. Jadi setiap tim kami juga menjaga itu, perilaku berkomitmen ini sangat benar-benar jadi pemandu kita lah. Oke. Salah satunya berani ya. Betul, Mbak. Berani mengungkapkan ide, berani ngomong saat meeting. Betul banget. Terus ngasih masukan kepada Mas Gunta, jadi bisa masuk ke kolaborasi. Hasilnya ada berarti masuknya ke manfaat. Betul gitu banget. Ya kan. Jadi kayak paket komplit ya. Paket komplit. Ketika kita melakukan walaupun sedikit tapi menjadi gunung, jadi banyak gitu. Iya, dan hasilnya jadi meningkat kan? Meningkat, betul. Terakhirnya ada juga. Benar, nah, kalau ngomong tadi sudah bilang kalau penting, sangat penting kata masuk strategi. Nah, kan kalau change agent pasti punya kegiatan nih. Jadi kalau boleh kita informasikan kepada insan Pamana. Jadi kalau misalnya change agent itu memberikan informasi atau ada kegiatan, wajib kudu ikutin ya kan. Betul. Ya kan, harus mau berikut serta lah, ikut partisipasi dalam menerapkan nilai budaya berkomitmen. Nah, kalau dari Mas Gunta sendiri, kira-kira gimana nih? Ceritain dong pengalaman dalam menerapkan nilai budaya berkomitmen di tempatnya Mas Gunta. Ceritanya sebenarnya banyak, Mbak. Banyak suka dukanya, banyak seneng, lebih banyak senengnya sih. Iya. Alhamdulillah ya. Jadi pada saat launching berkomitmen ini kan, alhamdulillahnya saya kepilih untuk memberikan contoh di Abis Untar sendiri yang wajib diikuti kan, intinya kayak gitu. Cuman kan di saat runningnya nih, di saat kita untuk menerapkan budaya berkomitmen ini ada sebuah tantangan-tantangan yang harus kita hadapi juga. Nah, cerita saya itu, saya diawali dari tim saya sendiri. Saya mengajak tim saya untuk melakukan budaya ini. Kemudian mungkin dari sisi yang saya lihat, dari visual yang saya lihat sih, anak-anak saya bilang biasa aja pertamanya, tapi saya nggak bosan, Mbak. Saya nggak nyerah. Saya ngajak, saya bilang ini kita harus mengakukan budaya ini. Saya bilang gitu, nanti hasilnya pasti akan terlihat dengan jelas. Betul. Dan yang terpenting adalah kita harus bisa mencontohkan dulu. Yes. Semua apapun yang berhubungan dengan berkomitmen, kita contohkan dulu dengan semua bekal yang kita terima dari pelatihan berkomitmen, kita terapkan di Abis Untar. Ya alhamdulillah sampai saat ini tim Abis Untar lebih solid, intinya kayak gitu, lebih kompak, dan setiap ada masalah kita berembuk bersama, kita diskusikan semuanya. Jadi nggak ada yang ini harus pakai cara saya nih, ini nggak ada yang kayak gitu, Mbak. Intinya kita semua berkolaborasi untuk mencapai tujuan target yang perusahaan yang diberikan itu, Mbak. Baik, nah itu saya percaya sih Mas Gun, karena saya melihat poster Mas Gun di mana-mana ya, selalu menang video kreatif ya. Jadi change agent ini punya video kreatif ya. Jadi kita minta change agent itu untuk membuat video kreatif yang mengimplementasikan tuh menggambarkan nilai berkomitmen, dan ada di intranet juga videonya. Nah, terus gimana nih videonya Mas Gunta tuh selalu menang, terus banyak anggota-anggotanya yang diikutin tuh, gimana tuh ceritanya? Iya. Alhamdulillah ya, Mbak. Pertama sih saya terima kasih dulu untuk tim CSO Abis Untar ya. Iya. Tim customer service Abis Untar, terutama
Mbak Mijil, Mas Faisal sama Mas Dandi. Iya. Kebetulan mereka nih yang membantu saya banget. Aktif ya. Aktif banget. Mereka juga kreativitasnya saya jempolin, Mbak. Betul. Saya hanya ya gini, yang tadi saya bilang saya ceritain itu, saya hanya memberikan instruksi, saya mengarahkan dan mereka harus bergerak sendiri langsung. Langsung cepat bergerak. Oh iya Pak, gini. Oh siap. Pada saat saya membuat video kreatif itu, karena saya sering banget berkomitmen ini Mbak, mengimplementasikan ini, jadi ide-ide itu sering keluar sendiri dengan sendirinya. Iya, dengan sendirinya ya. Ketika saya ada project pekerjaan yang kebetulan saya di sambungan baru ya. Ketika ada project yang ini yang menurut orang-orang berat, menurut saya sih santai. Karena saya udah menerapkan strategi ini. Jadi buat saya ya udah. Nah, video itu keluar dengan ide dengan sendirinya itu Mbak. Oh, Mbak Mijil nanti kita ke sana ya. Iya. Siapkan tim ini. Siap Pak. Align ya sama tugasnya berarti ya. Jadi video tentang berani align ya sama tugasnya Bapak seperti apa, terus kita bikin videonya. Betul. Itu yang saya dapetin sih di videonya Mas Gun. Itu benar tergambarkan. Iya. Dan tim video kreatif di Abe Sunter juga ini Mbak udah tahu gitu apa yang harus dia lakukan. Jadi ya makanya saya bilang top banget deh Abe Sunter deh. Sekarang tepuk tangan dulu buat Abe Sunter nih, dan semoga bisa jadi inspirasi buat AB-AB lainnya, buat divisi-divisi lainnya tuh bisa jadi inspirasi. Nah, kalau gitu tantangannya nih, kan tadi sudah positif banget nih, keren, maksudnya sangat-sangat inisiatif, sangat kreatif. Kalau pasti kan nggak semuanya mulus ya perjalanan kita dalam mengimplementasikan budaya. Kira-kira tantangannya apa nih? Tantangannya sendiri itu sebenarnya sih nggak terlalu banyak sih Mbak. Yang penting kitanya mau. Kitanya mau untuk memberikan nilai-nilai positif di dalam budaya berkomitmen ini untuk mengarahkan tim-tim di divisi-divisi masing-masing itu untuk menjalankan budaya berkomitmen. Tantangannya itu mungkin kita belum bisa mengimplementasikan nilai-nilai budaya berkomitmen ini untuk pada setiap kalangan sih Mbak, setiap generasi gitu. Jadinya kita harus pelan-pelan sih Mbak. Belum nemu caranya ya. Belum nemu caranya, tapi saya optimis sih Mbak. Semua kalangan pasti akan kita ajak untuk nilai budaya positif ini. Karena hasilnya kan sudah kelihatan. Iya betul. Itu kan hasilnya sudah kelihatan, dan setiap tantangan pekerjaan yang kita hadapi juga kita ngelihatnya bukan suatu beban buat kita. Malah kita ngerasa tertantang dan kita kerjakan nanti gitu. Nah, itu momen-momen itu Mbak, momen-momen diskusi dengan tim itu momen-momen yang kita tunggu sebenarnya sih Mbak. Betul, kolaborasi juga maksudnya. Benar, karena kita waktunya kita ngobrol sama tim kita, jadi kita tahu keluh kesah mereka. Kadang kan mereka jarang kan mengungkapkan apa yang ada di hatinya nih. Iya, betul. Untuk pekerjaan Pak, tolong dong Pak, jangan kayak gini Pak, kita kan jadi bingung nih gini-gini. Itu kebuka semuanya. Nah, itu salah satu masukan yang buat saya sih positif aja sih Mbak, buat tim saya. Jadinya ya alhamdulillah saya juga punya tim yang solid di bagian sambungan baru. Terima kasih buat tim saya. Nah, kalau ngomongin AB kan area bisnis yang dimana targetnya itu adalah sambungan baru. Pasti kan punya kesibukan masing-masing itu ya kan, punya target. Setiap orang pasti punya target kalau di orang AB ya. Nah, itu menjadi tantangan gak sih kesibukannya mereka, terus juga birokrasi dan lain-lainnya? Ya, itu manajemen waktu juga penting banget tuh Mbak. Itu salah satu tantangan yang terkadang tuh ada setiap orang tuh belum bisa membagi waktunya dengan baik. Ya, jadi kadang belum menjalankan nilai berkomitmen karena dia nggak bisa ngebagi waktu dengan baik Mbak. Karena jadi belum menerapkan nilai budaya. Coba udah menerapkan, pasti manajemen waktunya baik. Kan saya bilang kalau misalkan kita menerapkan dengan rutinitas ini, dengan nilai budaya berkomitmen ini, alhamdulillah sih nantinya kedepannya itu manajemen waktunya itu bisa dikontrol Pak. Betul. Bisa lebih baik lagi lah.
ngatur waktunya untuk pekerjaannya Oke, gitu. berarti saya dapat nih. Berarti tantangannya pertama adalah belum menemukan cara yang fit ya belum menemukan cara yang fit untuk bisa menerapkan nilai budaya berkomitmen itu untuk banyak kalangan dan banyak generasi. Karena kita kan generasi bermacam-macam ya di Pamjaya ini. Lalu manajemen waktu juga. Betul. Jadi untuk insan Pamana harus memanajemen waktu. Gimana cara bisa manajemen waktu dengan menerapkan nilai ini? Bener sekali, Berkomitmen. Mbak. Betul sekali. Kalau bisa berkolaborasi, nggak usah kerja sendiri, mereka bisa dong kerjasama. Akhirnya yang bisa dikerjakan 3 hari bisa jadi sehari karena kerjasama, gitu. Jadi manajemen waktu jadi baik ya. Kira-kira dari Mas Guntakan sendiri, harapannya apa sih? Dari berkomitmen kan selalu akan berjalan ya sampai target kita tercapai. Nah, harapannya untuk berkomitmen. Harapan saya sih nilai budaya berkomitmen ini bisa meresap Betul. ke hati semua Amin. pekerja di Pamjaya, jadi bisa menularkan ke segala kalangan, setiap generasi. Jadi kita memang tidak bisa memaksa, tapi kita bisa mengajak Betul. hal yang positif. Ketika kita mengajak orang untuk melakukan hal positif, mereka pasti akan berpikir positif. Kecuali kita mengajaknya negatif ya. Dan nilai budaya berkomitmen ini adalah nilai budaya yang sangat positif. Benar-benar diperlukan untuk suatu pekerjaan, karena strategi yang muncul dari nilai budaya berkomitmen ini akan menunjang pencapaian target perusahaan, Mbak, dengan baik. Amin, amin ya harapannya agar bisa meresap Betul ke sekali, hati, ke pemikiran, akhir outputnya perilakunya akan menjadi hal yang positif ya. Nah kalau biasanya kalau ada pertanyaan harapan pasti dilanjutkan dengan pesannya nih Mas Genta. Pesannya buat seluruh insan Pamana dalam nilai budaya berkomitmen. Sebelumnya saya terima kasih juga. Saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah menjaga saya dan memberikan kesehatan saya sampai di titik ini. Kemudian saya berterima kasih untuk Bapak Haji Muhammad Faisal yang sudah membimbing saya sampai saat ini, sampai detik ini, Pak. Bapak Haji Muhammad Faisal sering mengajarkan saya ketika masih menjabat menjadi manajer di Abis Sunter. Kemudian saya juga terima kasih untuk Bapak Haji Aswin yang selalu support saya ya ketika saya memberikan ide inovasi yang terbaru nih. Dia selalu mensupport saya dan selalu membimbing saya juga. Betul. Kemudian saya juga terima kasih setiap pada semua rekan-rekan di AB Sunter yang selalu mendukung apapun yang instruksi yang saya berikan, instruksi yang saya sampaikan kepada di AB Sunter itu dan menjalankan dengan baik. Kemudian pesan saya teruslah semangat untuk melakukan nilai budaya berkomitmen. Jangan pernah ragu, jangan pernah malu. Kalian semua pasti punya ide kreatif di dalam diri kalian semuanya. Betul, setuju. Jadi jangan dipendam sendiri. Dikeluarkan semuanya. Ekspresikan semuanya. Itu menjadi tujuan bersama kalian. Ya, semua target atau semua tantangan yang diberikan oleh perusahaan jangan pernah jadikan beban, tapi jadikan itu menjadi rezeki Anda. Amin. Intinya kayak gitu. Semuanya pasti akan berjalan lancar, insya Allah. Waduh, Masya Allah. Nah, tadi kalau ngelihat pesan, terima kasih kepada semua manajer atau leader-leadernya dulu. Mas Gunta, saya jadi ingat. Jadi sebenarnya saya pernah belajar bahwa sebenarnya culture, budaya itu start from the top. Betul sekali. Jadi harus dari leader dulu, harus dari pemimpin dulu. Yeah. Jadi kalau pemimpinnya mau menggerakkan, saya yakin seluruh tim di bawahnya akan gerak. Ketika leader ngomong, ayo kita menerapkan nilai budaya berkomitmen, saya yakin semuanya akan bergerak. Yeah. Jadi untuk insan Pamanah yang sudah memiliki tim di bawahnya atau leader-leader, ayo kita sama-sama menerapkan nilai budaya berkomitmen karena culture start from the top ya. Satu lagi Mbak, maaf. Apa tuh, boleh? Untuk menerapkan nilai berkomitmen, tolong diterapkan di diri Anda sendiri. Betul. Jadi seorang pemimpin. Yes. Bukan pimpinan. Iya, pemimpin. Ya, pemimpin. Kalau pemimpin itu yang terpenting adalah dia bisa bicara dan dia bisa mencontohkan. Betul. Bukan hanya bicara aja. Jadi pemimpin itu adalah contoh bagi timnya. Betul. Jadi kayak gitu. Jadi baik buruknya pemimpin itu nanti yang dicontohkan oleh timnya. Benar. Itu pesan dari saya, Mbak. Karena role model ya. Role Jadi model. pemimpin itu role model. Betul. Role model yang dimana ketika kita
apapun yang pekerjaan yang kita lakukan adalah setiap itu terlihatnya dari atasan kita, Benar gitu, sekali, dari Mbak. pemimpin kita. Dan saya yakin, percayalah wahai para pemimpin yang ada di Insan Pamanah bahwa kalian sangat dibutuhkan Sangat oleh dibutuhkan tim-tim oleh di bawahnya. Iya. Apa yang kalian instruksikan Betul sekali. itu pasti akan selalu didengar oleh tim-tim di bawahnya. Nah, oke, baik Mas Gunta, terima kasih pada hari ini. Kalau saya boleh kita ngambil summary-nya ya, bahwa sebenarnya budaya ini sangat penting, berkomitmen sangat penting. Dan apalagi siapa yang akan menerapkan, siapa yang akan menjadi role model juga penting. Betul Ya, sekali. pemimpin itu penting. Jadi Betul. karena culture start from the top ya. Ya. Jadi harus mulai dari leader dulu, dari pemimpin. Lalu juga culture adalah sebuah strategi. Ya. Strategi di bidang perilaku. Ya, jadi kalau mau mencapai target-target perusahaan yang sangat banyak itu, ya perilakunya dulu yang harus menggambarkan. Betul sekali, Mbak. Betul ya, Mbak Gunta ya. Nah, kita mungkin akan ngobrol-ngobrol lagi nanti di episode selanjutnya, karena nggak Boleh, cuma Mbak. episode ini doang, karena kita Ditunggu. akan ada episode sampai episode Siap. 1200 sekian sinetron gitu. Oke, terima kasih Mas Gunta. Kita Sama-sama, boleh cheers Mbak. dulu. Ya.